salli ala Muhammad. Ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Rasulullah seperti itu adanya. Sebebal apapun santri-santrinya, ya. Sebebal apapun jemaah-jemaahnya, walaupun dia melanggar dan terus melanggar, tetap para ulama-ulama kita mendoakan kebaikan bagi kita. Mustahil guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulamanya kita akan melaknat kita. Mustahil. Jadi apabila ada jamaah santri yang selalu melanggar dan melanggar, mustahil ulama-ulamanya Allah, mustahil pewaris-pewarisnya Rasulullah melaknatnya. Mustahil. Makanya kalian itu kalau cari guru hati-hati, cari kiai hati-hati, cari ulama hati-hati. Jangan sampai kita ketemu dengan ulama yang abal titik-titik laknat, ya. Titik-titik laknat, titik-titik sumpah serapah, mendoakan jelek terhadap santrinya, mendoakan jelek terhadap jamaahnya. Naudzubillah. Makanya cari guru yang hati-hati, yang bisa memandang umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Mabuan ya tetap diopeni, nyuri tetap diopeni, ngerampok tetap diopeni, didoakannya. Ahli zina tetap dirangkul, anak pang tetap diopeni, ya. Pemabuk, penzina, perampok, pencuri tetap diopeni. Dengan cara apa? Didoakannya. Rasulullah saja diutus untuk memberi rahmat, masa pewaris-pewarisnya malah melaknat, ya. Salah. Kalau kita berguru pada guru yang suka melaknat, salah guru. Cari rubah haluan, cari ulama, cari kiai, cari guru yang bisa memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Al ulama'u yanduru ilal ummah bi ainir roh. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jalbi khairati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli fadha wa ilma wa hikmatan wa anisbihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu
بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. Surah Taubah 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Wasabiqun, dan orang-orang dahulu di zamannya Kanjeng Nabi, al-awwalun, yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirina, dari sahabat muhajirin, wal ansor, dari sahabat ansor, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikutinya, mengikuti mereka, biihsan, dengan sebaik-baiknya, radhiyallahu anhum, meridhoi siapa Allah kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka ridho dengan keputusannya Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri, dan menyediakan siapa Allah lahum, bagi mereka, jannatin, surga, kebahagiaan, tajri tahtahal anharu, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah yang dinamakan dengan keberuntungan yang besar, kemenangan yang azim, yang agung. Jadi di zamannya Kanjeng Nabi, wasabiqun, orang-orang terdahulu, al-awwalun, yang pertama masuk Islam, itu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Ini dinamakan ashab, dinamakan sahabat. Jadi orang yang masuk Islam di zamannya Kanjeng Nabi, bertemu dengan Kanjeng Nabi, bercengkrama dengan Kanjeng Nabi, itu dinamakan sahabat, sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu ada dua, dari sahabat muhajirin dan juga sahabat ansor.
Jadi kalangan muhajirin yang ikut hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah itu dinamakan sahabat muhajirin. Kemudian sahabat yang menunggu, menolong, menampung, memberikan bantuan tatkala sahabat muhajirin ini datang ke Madinah itu dinamakan sahabat Ansor. Jadi sekarang itu di Bandung-Bandungnya NU itu ada namanya Ansor, dinamakan sahabat Ansor. Pastinya Ansor itu jiwanya jiwa penolong. Ansor itu jiwanya jiwa penolong. Ada juga yang gagah di dalam Ansor itu namanya Banser. Apa Banser? Barisan serba guna, mau dibuat apa aja isinya Banser ya. Untuk jaga kiainya, jangan malah sebaliknya, masa Banser musuhi kiainya. Itu Ansor namanya ya, bukan Banser namanya ya. Kalau mempersekusi kiainya bukan Banser ya. Jadi kalau orang yang masuk Islam bertemu dengan Kanjeng Nabi, bercengkrama dengan Kanjeng Nabi, sezaman dengan Kanjeng Nabi, itu dinamakan sahabat. Kalau yang tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi kemudian beriman kepada Kanjeng Nabi, itu namanya saudara. Jadi pernah Kanjeng Nabi, tatkala Kanjeng Nabi itu duduk-duduk dengan para sahabat, dengan Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya. Kemudian Kanjeng Nabi itu dawuh kepada sahabatnya, ana mustaqun bi ihwani, ana mustaqun bi ihwani. Aku sekarang ini sedang merindukan saudara-saudaraku. Ini daunnya Kanjeng Nabi, soheh ini. Ana mustaqun bi ihwani. Aku sekarang nih duduk-duduk bersama kalian nih, aku sedang merindukan saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, alasna ihwanika ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya wahai Rasulullah? Kemudian dawuh Rasulullah, bal antum ashabi. Nehi, bukan, kalau kalian ini bukan saudaraku, namun kalau kalian ini adalah sahabatku. Itu daunnya Kanjeng Nabi. Tatkala Kanjeng Nabi duduk-duduk bercengkrama dengan para sahabat, muncul di dalam hatinya Kanjeng Nabi, di dalam jiwanya Kanjeng Nabi, di dalam kolbinya Kanjeng Nabi kerinduan terhadap saudaranya, saudara sejatinya. Diutarakanlah kepada para sahabat-sahabatnya bahwa saat ini aku lagi merindukan saudaraku. Kemudian para sahabat menjawab, bukankah aku ini sahabatmu ya Rasulullah? Bukankah aku ini saudaramu ya Rasulullah? Bal antum ashabi. Bukan, engkau bukan sahabat, bukan saudaraku, melainkan engkau adalah sahabatku, kata Rasulullah. Ihwani, saudaraku itu, humul ladzina lam yarani, humul ladzina lam yarani walakinnahum yu'minuna fi. Yang dinamakan saudaraku itu
adalah mereka orang-orang yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu aku, tidak pernah bercengkrama denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Itu daunnya kanjeng Nabi. Jadi yang dinamakan saudaranya kanjeng Nabi, saudara sejatinya kanjeng Nabi, yaitu orang yang tidak pernah bertemu dengan kanjeng Nabi, orang yang tidak pernah melihat wajah indahnya kanjeng Nabi, namun mereka beriman kepada kanjeng Nabi. Itulah saudara-saudaranya kanjeng Nabi, saudaranya Rasulullah. Begitu tinggi derajatnya di sisi kanjeng Nabi, begitu cintanya kanjeng Nabi kepada saudaranya ini, begitu rindunya kanjeng Nabi kepada saudaranya ini. Semoga kita yang tidak pernah melihat wajah indahnya kanjeng Nabi, tidak pernah melihat langsung akhlak mulianya kanjeng Nabi, tidak pernah melihat langsung bercengkrama dengan kanjeng Nabi, oleh kanjeng Nabi diakui saudaranya, bukan sekedar umatnya, namun saudaranya. Amin. Al-awwalun, yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, dari sahabat muhajirin dan sahabat ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansor bi ihsan, dengan sebaik-baiknya. Pastinya radhiyallahu anhum, ridha Allah terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka pasti ridha kepada keputusan-keputusannya Allah, ketetapan-ketetapannya Allah, qada dan qadarnya Allah. Kalau Allah sudah ridha dan kita juga sudah ridha, wa'adza lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Allah menyiapkan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan itu, yang ridha terhadap keputusannya Allah itu dan diridhai oleh Allah itu, jannatin tajri, yaitu surga. Surga itu lambang kebahagiaan. Pasti orang yang sudah diridhai oleh Allah dan ridha terhadap ketetapannya Allah pasti dibahagiakan oleh Allah, pasti diberi jalan keluar dari kesusahannya oleh Allah. Jannah lambang kebahagiaan, jannah lambang keselamatan, jannah lambang kesejahteraan, jannah lambang kedamaian. Tajri tahtahal anhar, mengalir di bawahnya jannah itu sungai-sungai yang menyejukkan, sama plek seperti amapnya. Ono sungainya, ada sungainya di utaranya ya, adem ya, apalagi mandi jam 2, adem sampai keter-keter ya. Khalidina fiha abada, orang yang diridhai oleh Allah, orang yang ridha terhadap ketetapannya Allah akan menempati surga dan kekal di dalamnya selamanya, abadi, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, demikianlah orang-orang yang dapat keberuntungan, dapat kemenangan yang besar dari Allah di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah, kelak di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga. Semoga kita bagian dari umatnya kanjeng Nabi, bagian dari saudaranya kanjeng Nabi yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan maghfirah di dunia dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Wa mimman haulakum, dan dari orang-orang haulakum di sekitarnya kanjeng Nabi,
di sekitarnya umatnya Kanjeng Nabi, di sekitarnya Muhajirin dan Ansor, minal a'rabi, dari orang-orang A'rab, bangsa-bangsa Badui ya. Munafikun, terdapat pula orang-orang munafik ya. Jadi jangan kira di zamannya kanjeng Nabi nggak ada orang-orang munafik. Ada. Sampai zaman now, sampai nanti yaumil kiamah, orang munafik itu pasti ada. Siapa orang munafik pertama kali di zamannya kanjeng Nabi? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Jadi waktu di Madinah yang seharusnya mendapatkan haul kemuliaan dari baginda Rasulullah, namun di sekitarnya kemuliaan itu terdapat pula orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan juga ada penduduk asli Madinah, penduduk ahli Madinah, marodu, sangat berlipat-lipat, sangat hebat ala nifaq, atas jiwa-jiwa nifaknya, atas jiwa-jiwa kemunafikannya. Kalau udah hebat, udah lihai, sulit untuk ditebak. Kalau udah lihai lu, udah pandai dalam kebohongannya, wamil membedakan ini bohong atau temenan gitu. Biasanya kalau orang bohong itu kalau ngomong itu nolehnya ke kiri atas nih. Kalau dalam ilmu psikologi gitu. Ini kalau pas lagi wawancara itu kan ketahuan kalau psikotes itu. Kalau diajak ngomong terus dia jawabnya sambil noleh kiri atas, ono kebohongan anehnya. Tapi karena ini udah ahli dalam kemunafikan, tak kalah ngomong tetap aja datang ke depannya. La ta'lamuhum, tidak ada yang tahu terhadap orang-orang munafik yang sudah lihai. Nahnu na'lamuhum, akan tetapi kami, kata Allah, mengetahui terhadap orang-orang munafik. Sanu'adzibuhum marrataini, Allah akan mengadab orang-orang munafik ini 2 kali, diperangi dan ditahan. Orang munafik itu diperangi oleh baginda Rasul, baik secara fisik maupun secara batin. Gak enak orang munafik itu, gak ada kebahagiaannya belasnya, gak ada kebahagiaannya belas, gak pernah bahagia hidupnya, baik lahir maupun batin. Tsumma yuradduna ila adzabin adzim, kemudian kelak di yaumil qiyamah yuradduna, akan dikembalikan mereka ila adzabin adzim, kepada azabnya Allah yang azim, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah. Wa akharun a'tarafu, wa akharun, dan yang lainnya, a'tarafu, paham mereka, tahu mereka, sadar diri mereka, bidunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Jadi ada juga orang di zamannya kanjeng Nabi ini, ahlul Madinah ini, ada juga mereka yang paham diri, yang sadar diri, yang mengetahui akan dirinya, bidunubihim, atas dosa-dosanya. Kenapa mereka kok sadar diri atas dosa-dosanya? Kholatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Kholatu, mencampur adukan mereka terhadap amalan-amalan kebaikan, wa akhara, dengan yang lainnya, yaitu amalan-amalan keburukan. Jadi nggak usah dicampur-campur ya, nanti jadi tahu campur ya. Nggak boleh dicampur-campur. Yang minimal lah seperti kita sekarang ini, walaupun kita masih berbuat kejelekan, amalan baiknya jangan sampai dilepas. Si suka mendem, si suka mabuk-mabukan,
si suka zina, suka waton-watonan, jangan sampai sholatnya ditinggal ya. Terus disempurnakan. Kalau sudah sempurna sholatnya, sudah bisa kita menegakkan sholat yang sebenarnya, pastinya aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar ya. Pasti Allah akan lepaskan kita dari perbuatan fahsya, yaitu mendolimi diri kita sendiri, mungkar, mendolimi orang lain. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayyatubu alaihim, sungguh menerima taubat mereka yang sungguh-sungguh bertaubat. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Makanya ghafur digandengkan dengan rahim, karena umatnya Kanjeng Nabi ini walaupun sudah dimaafkan, kadang umat lagi ya. Bermaksiat lagi, disepuro lagi oleh Allah ya, dimaghfirah lagi oleh Allah. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Jadi nggak salah kita memperuntukkan Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak salah ya. Jangan sampai kita mempertuhankan syaitonir rojim. Na'udzubillah ya. Sadari, a'tarafu bidunubihim, sadari kita, introspeksi diri kita atas dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, yang mencampur adukan amalan-amalan baik dengan amalan-amalan buruk kita. Makanya kita diwajibkan, diharuskan sebelum tidur kita harus Iqra, baca. Apanya yang dibaca? Kitabnya ya. Kitab catatan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi ya. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Harus kita bisa menghisab diri kita sendiri. Deloknya, lihat ya ke dalam diri kita, banyak mana amalan-amalan soleh yang kita lakukan hari ini, ataukah lebih dominan amalan-amal kejelekan yang kita lakukan ya. Kalau sudah kita tahu ternyata lebih banyak amalan soleh yang kita lakukan daripada amalan keburukan, kita minta kekuatan kepada Allah agar Allah memberi keistiqomahan dalam kehidupan kita. Namun apabila kita, setelah kita introspeksi diri, setelah kita menghisab-hisab diri, ternyata lebih banyak amal keburukan yang kita lakukan pada hari itu, maka kita minta kepada Allah, minta untuk diampuni, minta untuk dimaghfirah segala dosa-dosa yang kita lakukan, bertaubat kepada Allah. Itu kapan kita lakukan? Sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Makanya Kanjeng Nabi mencontohkan, sebelum tidur kita harus sholat witir terlebih dahulu ya. Kemudian beristighfar sambil introspeksi diri kita. Kalau amal-amal soleh lebih dominan pada hari ini, kita minta kekuatan kepada Allah agar diistiqomahkan atau ditingkatkan lagi. Namun apabila amalan-amalan buruk yang lebih dominan pada hari ini yang kita lakukan, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita tidak mengulanginya lagi. Itulah innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Rasulullah seperti itu adanya. Sebebal apapun santri-santrinya ya, sebebal apapun jemaah-jemaahnya, walaupun dia melanggar dan terus melanggar, tetap para ulama-ulama kita mendoakan kebaikan bagi kita. Mustahil guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulamanya kita akan melaknat kita. Mustahil.
Jadi apabila ada jamaah santri yang selalu melanggar dan melanggar, mustahil ulama-ulamanya Allah, mustahil pewaris-pewarisnya Rasulullah melaknatnya. Mustahil. Makanya kalian itu kalau cari guru hati-hati, cari kiai hati-hati, cari ulama hati-hati. Jangan sampai kita ketemu dengan ulama yang abal didik-didik laknat, ya. Didik-didik laknat, didik-didik sumpah serapah, mendoakan jelek terhadap santrinya, mendoakan jelek terhadap jamaahnya. Naudzubillah. Makanya cari guru yang hati-hati, yang bisa memandang umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan penuh kasih dan sayang. Mabuan ya tetap diopeni, nyuri tetap diopeni, ngerampok tetap diopeni, didoakannya. Ahli zina tetap dirangkul, anak pang tetap diopeni-nya. Pemabuk, penzina, perampok, pencuri tetap diopeni. Dengan cara apa? Didoakannya. Rasulullah saja diutus untuk memberi rahmat, masa pewaris-pewarisnya malah melaknat, ya. Salah. Kalau kita berguru pada guru yang suka melaknat, salah guru. Cari rubah haluan, cari ulama, cari kiai, cari guru yang bisa memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan saya. Al ulama'u yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.